Selamat pagi saudaraku, salam kasih sejahtera dan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini siap hati kita memuji Tuhan. Kita siap hati kita, segala pujian kita berkenan di depan Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri pagi hari ini. Kita akan pujian, kita mengatakan, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami persembahkan doa kami sebagai tumbuh yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi sebelumnya Tuhan, layakkan kami, kudusan kami. Agar segala persembahan kami ini Tuhan layak di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, otoritas Allah menaungi setiap kami. Kami rindu setiap kami pagi hari ini merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pribadi lepas pribadi. Hari kami mengalami pemulihan, kesembuhan, pelepasan Tuhan, kekuatan baru. Terima kasih ya Bapa, agar mengalami hati Tuhan, melihat kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali persekutuan kami pagi hari ini, dan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, biar Engkau yang beracara yang tepat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur, hormat kemuliaan-Nya bagi-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan untuk saudaraku. Ada sukacita saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita ke pujian. Kita mau katakan lagi. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Rayaku ini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Yang unik di bumi hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan bagi kita saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, persembahan pertama kita akan pujian, kita mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya Kau, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siap hati kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya undang saudara berdiri. Kita mengangkat pujian, kita mengatakan Bapa kau setia, karena dialah Allah kita yang setia. Haleluya Yesus. Kita pujiannya dengan iman kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Katalah itu, Bapa kau setia. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku
benar Bapa, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kadang kami yang tidak setia nih Tuhan, Engkau tetap setia kepada kami ya Bapa. Engkau Allah kami yang penuh kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami telah memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Baik segala pujian-pujian ini Tuhan menidupa harun di depan-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya berkat untuk bungkus hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Baik semua ini berasal dari Engkau Bapa. Kau menaungi setiap kami secara pribadi, kami mengerti maksud arti kebenaran-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Agar firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Kami membuat terang-Mu Tuhan, karena kami adalah surat Kristus-Mu yang hidup Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Kau boleh bicara kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami turut bungkus firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya bagi hamba firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun belum semua jemaat bisa beribadah bersama, sebab mungkin karena usia, lalu juga karena harus menjaga anak-anak yang belum diizinkan untuk datang beribadah di gereja dulu untuk saat ini. Tapi kita semua yakin, semua kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab keberadaan kita karena Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar bersama ya, bagaimana cara kita mendengar ya, mendengar suara Allah ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat dulu di dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 23. Markus pasal 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Dikatakan barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Saudara, mengapa ayat ini perlu ya kita untuk mengerti? Sebab memang telinga ini untuk mendengar ya. Kita perlu supaya telinga ini bisa mendengar. Nah, Saudara, bisa mendengar suara Allah itu mutlak perlu ya. Saya ingin tekankan bahwa itu mutlak perlu. Sebab apa? Sejak mulai bertobat kita sudah harus belajar mendengar suara Allah, ya. Nah, saudara yang kasih Allah oleh Tuhan, bahkan di Alkitab juga kalau kita melihat bagaimana dikatakan juga di Sardis, ya, gereja yang mati, bahkan juga dikatakan di Laodikia juga di situ dikatakan yang suam-suam, ya. Nah, saudara juga disuruh Tuhan untuk mendengar suara Allah. Coba kita lihat dulu di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 6. Wahyu pasal 3 ayat 6. Nanti akan lompat ke ayat 22. Ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 22. Pasal 3 ayat 22 Wahyu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini diulangi lagi. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara,
Meskipun orang mati, ya, orang yang mati rohaninya, ya, seringkali kita berkata, oh orang itu mati rohaninya, ya, badannya hidup, tetapi rohaninya mati, dikatakan, ya. Memang orang-orang yang mati rohaninya itu sulit untuk mendengar suara Allah. Tetapi saudara, kalau kita melihat juga, ya, kalau tentang keselamatan, tentang pertobatan dan sebagainya, nah saudara masih bisa mendengar. Sebab memang Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Ya. Khusus bagi orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan, orang-orang supaya bertobat, masih bisa dengar suara Allah. Ya. Masih ingat dalam firman Allah, coba kita lihat saja 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dikatakan, ya, supaya berbalik dan bertobat. Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Kalau untuk pertobatan seperti tadi saya tekankan, katakan, kalau untuk pertobatan, ya, untuk keselamatan, untuk percaya kepada Yesus, ya, Tuhan akan berbicara kepada orang-orang itu, ya. Nah, saudara, misalnya masih ingat di Alkitab juga dikatakan Kornelius, saudara, ya, di mana dikatakan bahwa Kornelius yang belum kenal Tuhan, tetapi dia punya kerinduan mau percaya kepada Tuhan, ingin mengenal Tuhan, Tuhan berbicara, ya. Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa dia rindu, ya. Itulah sebabnya dikatakan, ya, bahwa Tuhan akhirnya mengutus seseorang, mengutus malaikat. Karena apa? Dia tahu bahwa orang ini ingin bertobat, ingin percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan berbicara dengan orang itu. Ya, mungkin lebih jelasnya coba kita lihat saja saudara dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Kisah Rasul 10 ayat 3 dan ayat 4. Kisah Rasul 10 ayat 3 dan ayat 4. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya. Bagaimana Allah tahu kerinduan Kornelius ini? Sehingga Allah bisa berurusan dengan dia. Dia bisa mendengar suara Allah. Ya. Jadi saudara tadi saya katakan, kalau urusan percaya, orang-orang yang ingin percaya kepada Tuhan, ingin bertobat, Tuhan bisa berbicara kepada orang itu. Ya. Walaupun dia belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Itulah sebabnya dia akan berbicara dengan orang itu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu mendengar suara Allah. Ini penting, ini perlu, ya. Tadi saya katakan bahwa mutlak kita butuh, perlu. Sebab apa saudara? Ya. Untuk kehidupan kita, baik dalam pertumbuhan rohani kita, dalam segala segi, kita butuh suara Allah. Kita perlu mendengar suaranya Tuhan. Kalau dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak pernah mendengar suaranya Allah, ya, mana bisa kita bertumbuh dalam kehidupan rohani ini? Sebab kita butuhkan dalam segala segi hidup ini. Kadang-kadang kita bingung untuk menentukan, kadang-kadang kita bingung harus mengambil jalan yang mana, tidak mengerti. Tetapi kalau kita bisa mendengar suara Allah, itu akan menolong hidup kita, sehingga kita tidak salah melangkah, ya. Nah, kita akan lihat beberapa hal saudara tentang prinsip mendengar suara Allah, ya. Mengapa kita perlu mendengar suaranya Tuhan, ya? Mengapa kita perlu? Sebab apa saudara? Sebab kita mengerti bahwa Allah itu hidup, ya.
Dia masih bisa bicara. Dia penasehat, kata firman Allah. Dalam Yesaya, coba kita lihat saja dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan penasehat ajaib, ya. Allah kita hidup dan Dia berbicara, Dia penasehat. Kita perlu mendengar suara Dia karena Dia hidup, ya. Ada hubungan dengan Allah yang hidup. Bayangkan kalau kita ada hubungan dengan Allah yang hidup, ya, maka segala segi hidup kita, kalau Dia bisa menunjukkan kepada kita, mengatur, ya, langkah kita, maka itu akan menolong hidup kita. Mengapa saya katakan itu perlu? Mengapa perlu mendengar suara Allah? Sebab kita yakin, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita perlu berhubungan dengan Allah yang hidup. Sehingga segala segi hidup ini, kalau Dia yang menuntun hidup kita, maka saudara yakin kita akan dibawa kepada hal yang benar. Haleluya. Yakinilah bahwa pengiringan kita kepada Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Sebab kita yakin Dia hidup. Haleluya. Dia bisa berbicara. Maaf bicara, kita semua orang hidup bisa bicara. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, gak bisa berbicara saudara. Ya. Tetapi karena hidup, ya, Allah kita hidup, ya, kita bisa punya hubungan dengan sumber kehidupan itu. Kalau kita ada hubungan dengan sumber kehidupan itu, wah luar biasa saudara. Apa yang perlu kita takutkan dengan hidup ini? Sebab kita ada hubungan dengan sumber hidup itu. Haleluya. Sumber yang memberi kita kehidupan. Yang membuat orang Kristen menjadi hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Coba dalam Yohanes kita akan lihat, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup. Jadi jangan lupa, kita bisa hidup karena ada Dia dalam diri kita. Jadi kalau kita ada hubungan dengan Dia, kita bisa mendengar suara Dia yang adalah sumber hidup itu, luar biasa. Ya. Jadi mutlak perlu mendengar suara Allah. Lalu mengapa kita juga perlu mendengar suara Allah? Ini menunjukkan tanda bahwa rohani kita itu maaf bicara tidak mati saudara. Karena bisa mendengar. Maaf tadi saya katakan kalau orang mati gak bisa mendengar suara orang. Ya, tetapi orang yang hidup bisa mendengar suara, ya, menunjukkan bahwa hidup rohani kita itu tidak mati, bisa mendengar, bisa berhubungan dengan Allah. Haleluya. Kita bukan robot, ya, saudara, tetapi makhluk hidup yang mempunyai mempunyai kemauan bebas katanya. Ya, seringkali banyak berkata, "Oh saya mau supaya hidup saya ini jangan dihalangi kebebasannya. Kita punya hak kebebasan." Wah, rasa-rasanya seperti mau menuntut tentang kebebasan. Memang tadi saya katakan bahwa kita ini makhluk hidup yang mempunyai kemauan bebas. Ya, nah saudara, robot itu cukup disetel saja, ya kan? Setelah disetel, ya dan sebagainya, ya jadilah seperti yang diinginkan. Tetapi sebagai makhluk hidup, ya, kita ada hubungan, ya, ada hubungannya. Enggak seperti robot tadi, robot itu enggak ada hubungannya. Kalau enggak disetel dia tidak akan connect, tidak akan ada hubungan. Tetapi kita ini ada hubungan, ada kontak dengan sumber hidup itu, dengan Allah. Nah saudara, kalau kita mengerti, ya, orang yang hidup itu bisa mendengar suara Allah, maka kita ini akan
menjaga supaya tatkala dia berbicara kita bisa mendengar. Ya. Karena kita tahu ada hubungan di situ. Kalau nggak ada hubungan, seperti robot tadi, robot kalau nggak disetel nggak jalan, saudara, nggak ada hubungan. Ya. Tetapi kita ini ada kontak dengan Allah, ada hubungan dengan Allah. Ya. Coba saya ingin lihat dulu di dalam satu ayat, Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 25. Yohanes pasal 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang mati pun kalau mendengar suara Allah bisa hidup, kata ayat ini. Ya. Sebab kita itu bukan robot, ya, tapi makhluk yang ada kontak, ada hubungan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, baik seringkali kita tidak mengerti, ya, Allah berbicara apa dan sebagainya, ya. Karena apa, saudara? Karena kita tidak memiliki firman Allah, tidak bertumbuh dalam firman Allah. Kalau kita tidak memiliki firman Allah, mana bisa mengerti suaranya Allah? Ya. Itulah sebabnya firman Allah katakan dalam Mazmur, orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam dikatakan, ya. Maka di situ saudara, kalau saudara baca di ayat 1, 2, 3, bagaimana hidup orang itu dikatakan dibagaikan seperti tanaman, ya, yang ada di pinggiran air sungai. Dia akan bertumbuh lebat dan sebagainya. Menunjukkan ada satu hubungan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak bisa hidup dikatakan tanpa ada hubungan dengan Allah. Ya, kalau kita yakin kita bahwa nggak bisa hidup tanpa Tuhan, ya, kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Ya, itulah sebabnya saudara, melalui firman Allah, ya, melalui pekerjaan Roh Kudus, kita bisa mendengar suaranya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu hal yang ketiga, mengapa kita perlu mendengar suara Allah? Ya. Sebab apa, saudara? Tadi saya katakan kita itu bukan robot, ya, tetapi dikatakan kita adalah makhluk bebas, ya, tetapi tidak berdiri sendiri. Walaupun kita makhluk bebas, tapi tidak berdiri sendiri. Ada yang mengatur. Iya apa enggak? Seringkali kita berkata, ini kan hak saya. Saya yang punya mau, ini punya saya, dan ini adalah maunya saya seperti ini. Inilah saya. Sepertinya merasa semuanya haknya. Tunggu dulu, ya. Kita bukan robot, kita makhluk hidup, ya. Tetapi kita juga tidak mempunyai satu kebebasan yang tanpa diatur oleh hal yang lain. Ada yang ngatur. Kalau kita kembali kepada penciptaan mula-mula, ya, penciptaan awal, bagaimana dikatakan manusia diciptakan, itu ada yang menciptakan, ada yang melakukannya, dan ada yang mengerjakannya. Ya. Ada yang membuat. Jadi enggak sembarangan, ya. Ada yang mengatur. Kalau enggak jadilah manusia, saudara. Tidak jadi manusia. Tetapi karena ada yang mengerjakan. Jadi dengan kata lain, manusia memang makhluk bebas, tetapi ada yang mengatur. Jangan lupa. Ada yang menciptakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita sangat tergantung penuh dari Tuhan. Ya. Dari yang membuat, dari yang menciptakan. Jangan lupa, iblis itu lebih pintar dari manusia, saudara. Ya, kalau saudara tidak ada hubungan dengan penciptanya, dengan Allah, ya,
kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, maka akan jadi umpannya iblis. Iblis akan mencoba ya, menjerat kita. Bisa-bisa kita akan tenggelam di situ dan kita kalah. Ya. Kita gagal dan sebagainya. Sebab dikatakan iblis lebih pintar dari manusia. Dan kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak disertai dengan firman Tuhan, maka ini akan menjadi mangsa empuk dari iblis. Ya, saudara, sebab itu setiap orang dikatakan orang yang beriman harus mendengar suara Allah, harus mendengar suara Roh, mau dipimpin oleh Roh. Haleluya. Itulah sebabnya ya, kalau belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, minta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jangan berhenti untuk minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab kita butuh dipimpin oleh Dia, butuh disertai oleh Dia. Ada iblis yang lebih pintar dari manusia. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka kita jadi mangsa empuk iblis. Ya, haleluya, puji Tuhan. Lalu saudara, kita juga perlu membedakan suara roh, ya, suara Allah. Sebab kalau tidak mengerti, jadi bingung. Kita harus bisa membedakan, ya, suaranya Allah, ya, suaranya manusia, atau suaranya diri sendiri, atau suara daripada iblis, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bisa mengenal suara Allah kalau dikatakan Roh Allah ada di dalam kita. Maka kita bisa mendengar atau kita bisa membedakan ini suara siapa. Apa suara diri sendiri atau suaranya iblis atau suaranya Allah, ya. Tapi saudara, kalau Roh Allah ada di hidup kita, dijamin kita bisa mengerti suara Allah. Haleluya. Amin. Itulah sebabnya kita perlu minta terus untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Supaya hidup ini penuh dengan Roh Allah. Sehingga kita bisa membedakan suara mana ini. Suara diri sendiri atau suara iblis. Atau suara Allah. Tapi kalau ada Roh Allah di dalam kita. Haleluya. Sebab dikatakan dia bisa mengajar, kata ayat tadi. Ya. Dia penasehat, dia bisa berbicara. Dan dia juga bisa meyakinkan kepada kita bahwa itu suara dari Roh yang berbicara. Haleluya. Seringkali ada yang bertanya, ya, dalam KTB mungkin seringkali diskusi, ya, di situ ada yang bertanya, gimana ya, itu suara Roh Allah atau suara iblis atau suara diri sendiri, ya. Kadang-kadang bingung untuk menentukan. Tetapi kalau saudara penuh dengan Roh Allah, saya yakin dia akan meyakinkan kita bahwa itu suara Roh Allah atau bukan. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai ayat 27 dan ayat 27. Saya baca dulu di ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya, kamu mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Haleluya. Ayat ini begitu jelas, ya. Kalau Roh Allah ada di dalam kamu, maka Roh itu yang akan mengajar, yang akan memberitahu, yang akan mengingatkan kita. Pengurapan itu dikatakan, ya.
yang mengajar kamu. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin kalau kita semua penuh dengan Roh Allah, ya, maka kita akan mudah mendengar suara Allah. Haleluya. Kita bisa mengerti bahwa itu suara siapa. Karena Roh Allah itu atau urapan itu, ayat ini katakan, yang mengajar kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu sekarang bagaimana untuk membedakan suara roh tadi? Dikatakan ya, kalau kita bisa mengenali suara Allah kalau Roh Allah ada di dalam kita. Yang pertama tadi saya katakan, kalau Roh Allah ada di dalam kita, kita bisa mengenali suara Allah, ya, suara Roh. Lalu yang kedua, tadi saya sudah singgung di awal, kalau kita penuh dengan firman Allah, ya, kita penuh dengan firman-Nya, ya, dan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka kita bisa mendengar dengan jelas. Kita bisa bedakan mana suara Allah, mana suara diri sendiri, mana suara iblis dan sebagainya. Sebab firman Allah itu yang menuntun, yang memberitahu kepada kita sehingga kita tidak ragu-ragu. Orang yang penuh firman berbahagialah. Haleluya. Sebab saudara tidak akan bingung. Karena patokan kita bukan kata orang. Bukan banyaknya orang berkata. Patokan kita adalah kebenaran firman Allah. Kita harus mengambil satu patokan bahwa firman Allah menjadi dasar dalam hidup saya. Bukan kata orang begini, kata orang begitu. Kalau kita mengikuti perkataan orang kadang-kadang ya sulit untuk melihat mana yang tulus, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau kita berdasarkan kepada kebenaran firman Allah, maka saya yakin firman itu yang akan bela hidup kita, yang akan beritahu kita. Coba kita lihat dulu dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat, saya akan baca dulu di Roma deh. Roma pasal 8 ayat 16, maaf. Roma 8 ayat 16, tadi saya belum baca ayat ini, saya ingin baca saja. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dikatakan ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ini menunjukkan kalau roh Allah ada di dalam hidup kita, roh itu yang akan bersaksi bersama dengan roh kita dikatakan. Lalu kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Tadi saya katakan kalau kita mengerti firman Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus itu yang akan memberi pengertian kepada kita apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Allah. Roh Kudus dengan firman Allah nggak bisa terpisahkan. Dia akan bekerja bersama-sama. Tatkala Roh Kudus akan berbicara, tatkala Roh Kudus ingin menyampaikan kepada seseorang, dia meneguhkan firman-Nya. Haleluya. Kadang-kadang saudara lewat pengalaman hidup kita, bukan? Saudara pasti punya pengalaman itu, ya. Bagaimana saat-saat kita merasa ya sepertinya firman itu bicara kepada kita. Sepertinya firman itu menyampaikan sesuatu kepada kita. Saya yakin Roh Kudus juga sedang bekerja bersama-sama dengan firman-Nya. Meneguhkan ayat itu. Haleluya. Sehingga kita tadinya menjadi kuat, mau khawatir jadi kuat. Tadinya kita mungkin menjadi penuh ketakutan. Tetapi ada Roh Kudus yang bekerja bersama-sama meneguhkan dengan firman Allah. Membuat kita menjadi kuat. Haleluya. Menjadi kita tidak lagi takut dan khawatir. Sebab ada yang meneguhkan di hati ini. Puji Tuhan. Haleluya.
saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus itu meyakinkan, maka saya yakin firman Allah yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelajari tidak menjadi sia-sia karena akan bekerja bersama-sama Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Lalu saudara, bagaimana kita lihat lagi ya tentang faedahnya sekarang. Faedahnya kalau kita bisa mendengar suaranya Allah, ya. Faedah untuk kalau kita bisa mendengar suara Allah dan kita bisa mentaati suara itu, wah, apa hasilnya? Ya. Apa faedahnya? Ada begitu banyak faedah, ya. Dari bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama, saudara, ya, faedahnya kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, tanda ini menunjukkan bahwa rohani kita hidup. Haleluya. Kembali lagi kepada yang awal tadi saya katakan, kalau rohani kita hidup, ya, kita bisa mendengar suara Allah. Haleluya. Lalu faedahnya, ya, tanda rohani hidup sebab bisa berkomunikasi, bisa berhubungan, ya, bisa mendengar dan bisa juga menyampaikan sesuatu. Saya yakin orang yang punya iman bahwa kita enggak sendiri dalam hidup ini, ya. Kita punya Allah kita, ada Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dalam segala segi hidup ini, ya. Sebab Dia juga yang akan mengatur, Dia juga yang akan menunjukkan kepada kita karena kita ada hubungan dengan Dia, ya. Maka ini sangat berfaedah kepada kita. Kalau kita bisa mendengar suaranya, ya, karena kita ada hubungan dengan Dia, tatkala kita mau salah melangkah, Dia akan menunjukkan, Dia akan berbicara. Karena kita ini ada hubungan. Haleluya. Ya. Dia akan tegur, Dia akan ingatkan supaya kita jangan melangkah ke sana. Sehingga kita tidak salah dalam tindakan, ya. Ini yang faedah yang dapat kita terima kalau kita bisa mendengar suara Allah. Haleluya. Bagaikan seperti carang, ya, dengan pokok. Kalau carang itu ada hubungan dengan pokok, ya, maka akan mengeluarkan buah. Haleluya. Akan ada buah-buah dalam hidup ini. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, ada buah-buah yang kita akan tunjukkan dari hidup rohani kita. Ya, orang lain akan melihat dan mereka akan menikmati hasil buah yang kita keluarkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau carang itu lekat dengan pokok, dikatakan Yesus adalah pokok, ya. Kita adalah carang-carangnya. Anak sekolah minggu seringkali menyanyi, ya, Yesus pokok, kita adalah carang-carangnya. Kalau melekat carang itu kepada pokok, ada hubungan di situ. Haleluya. Itu menunjukkan bahwa kehidupan rohani kita hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita bisa mendengar suaranya. Dan kalau kita bisa mendengar suaranya, faedah yang kita akan terima, maka seluruh hidup kita dijamin Tuhan akan atur. Haleluya. Kalau ada hubungan yang baik, maka Dia akan tolong kita. Dia akan bicara kepada kita. Sehingga seluruh hidup kita, haleluya, boleh dituntun oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lalu saudara, faedah yang lain, ya. Kalau kita bisa mendengar suara Allah, maka Dia bisa memimpin hidup kita kepada rencana Allah yang besar. Ada rencana-rencana Allah yang besar untuk kita semua, ya. Dalam firman Allah juga seringkali kita mendengar bahwa Allah merencanakan sesuatu yang indah, masa depan yang penuh harapan kepada setiap orang yang dikasihinya. Maka setiap rencana Allah yang besar akan terjadi dalam hidup kita kalau kita bisa mendengar suara Allah. Puji Tuhan. Lalu faedah-faedah yang lain, ya. Kalau kita bisa mendengar suara Allah, faedah-faedah yang lain, ya. Dia akan memberikan satu nasihat, ada nasihat yang bisa kita dengar, ya. Ada tuntunan, ada pemberi peringatan dan sebagainya. Sehingga ada kekuatan dalam hidup kita karena ada penasehat. Haleluya. Ada yang berbicara kepada kita. Selain itu juga apa yang menjadi faedah kalau kita bisa mendengar suara Allah, ya.
Selain kita juga bisa mendengar nasihatnya, kekuatan dari Roh Kudus dan sebagainya, maka kita juga tidak hidup menjadi ekstrim karena kita mengerti firman Tuhan, ya. Kita tahu bahwa apa yang harus dikerjakan dan bagaimana untuk mengambil satu keputusan dan sebagainya, kita tahu karena ada firman Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, ya, kita perlu mendengar suara Allah. Banyak macam-macam cara untuk mendengar suara Allah, ya. Ada bermacam-macam, ya. Jelas baik terangnya dan sebagainya untuk mendengar suara Allah, bagaimana caranya dia berbicara kepada kita dan sebagainya, ya. Banyak macamnya. Kalau zaman dulu saudara, di dalam Alkitab dikatakan orang bertanya kepada Tuhan, ya, melalui suara datang kepada penilik, ya, atau kepada nabi, ya. Dalam 1 Samuel, boleh juga dibaca dulu sebentar. 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-6. 1 Samuel 9 ayat 6. Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Ya, ini zaman dahulu, ya. Mereka seringkali kalau ingin mendengar suara Allah, mereka datang kepada penilik atau kepada nabi. Mereka bertanya, ya, sehingga nabi menyampaikan, "Oh, jangan ke sana, jangan begini, jangan begini." Ya. Jadi mereka bisa mendengar suara Allah lewat nabi atau penilik. Allah juga bisa berbicara lewat mimpi, ya. Seringkali ada Allah ingin berbicara kepada seseorang, Allah bisa berbicara kepada kita lewat mimpi, ya, atau juga lewat penglihatan, ya. Bagaimana di dalam Alkitab juga seringkali kita melihat bagaimana mereka juga bisa melihat lewat penglihatan karena Allah ingin berbicara kepada dia, ya, sehingga dia bisa mendengar suara Allah seperti Musa melihat itu, ya, belukar dikatakan yang menyala, ya, belukar duri yang menyala dan sebagainya. Di situ ternyata Allah sedang berbicara dengan Musa, ya. Allah bisa berbicara melalui banyak hal. Tetapi yang perlu kita mengerti, kalau rohani kita hidup, maka kita bisa mendengar suara Allah. Mungkin lewat hal apapun, mungkin lewat firman Tuhan yang kita baca, atau karena kita mendengar seseorang memberi nasihat firman, atau karena kita mendengar firman Allah sehingga kita bisa mengerti jelas, oh ini suara Allah buat saya. Ya. Tidak semua orang punya pengalaman seperti dikatakan Samuel, ya, Nabi Samuel. Bagaimana Nabi Samuel mendengar suara, ya, namanya dipanggil Samuel, ya. Waktu itu Samuel yang sedang ada di rumah Imam Eli, dia datang kepada Imam Eli, dia ketuk pintunya, dia tanya, Bapak panggil saya." Imam Eli berkata, "Enggak, saya enggak panggil kamu." Ya, ternyata terdengar kembali panggilan itu, ya, Samuel. Waktu dia ketuk kembali, Nabi Elia tahu ini ada suara Allah sedang berbicara kepada dia, memanggil dia, ya. Itulah sebabnya, ya, kalau Tuhan ingin berbicara kepada kita, kehidupan rohani kita, maaf bicara, harus hidup, jangan mati. Supaya kita bisa mendengar jelas. Firman Allah akan menuntun hidup kita. Kebenaran Roh Kudus akan menyertai kita, akan menuntun, memberitahu kepada kita. Kalau kehidupan rohani kita sehat, benar, ya, bertumbuh dengan baik, maka saudara tidak sulit untuk bisa mendengar suara Allah. Haleluya. Allah bisa berbicara juga langsung kepada kita. Seperti kepada Musa. Allah berbicara langsung kepada Musa, ya. Allah bisa bicara langsung. Ada beberapa banyak, ya, yang kita dengar mereka-mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk
menjadi alatnya Allah, bisa mendengar langsung suara Allah panggilannya, ya. Bisa saja, ya. Setiap saudara tidak menutup kemungkinan saudara bisa mendengar suara Allah langsung. Seperti Samuel mendengar suara Allah, panggilan dari Allah. Saudara juga bisa mendengar suara Allah mungkin lewat mimpi-mimpi, lewat penglihatan dan sebagainya. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita kehidupan rohani kita sehat, bertumbuh dengan baik, tidak mati, maka itu akan memudahkan kita bisa mendengar suara Allah. Haleluya. Coba satu ayat saudara dalam Filipi ayat terakhir kita baca. Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, ayat ini berkata karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Yang penting dalam hati kita harus ada firman, ya, ada Roh Kudus, maka kita akan bisa mendengar suara Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dengar, ya, suara Allah dan taati. Bukan cuma mendengar tapi taati. Apa yang Allah ucapkan, yang Allah sampaikan, yang kita bisa dengar suara Allah itu, taati. Maka hidup akan menjadi indah, hidup akan berbuah-buah. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan sebuah pujian. Mataku tertuju padamu.
mendengar kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin hidup ini selalu menyenangkan hati-Mu. Tolong kami, biarlah dalam pengiringan kami kepadamu, haleluya, kami makin mengerti isi hati-Mu, kami mengerti firman-Mu, sehingga tatkala Engkau berbicara kepada kami bisa mendengar dengan jelas, karena ada Roh Allah dalam hidup kami. Mari Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat mengerti, dapat mendengar dengan jelas, ada kepekaan dalam hidup kami, karena hubungan kami yang baik dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Mungkin firman Tuhan sederhana pagi hari ini, kiranya boleh menolong kami semua, memiliki satu kerinduan untuk bisa mendengar suara Allah. Haleluya. Sehingga hidup ini Tuhan akan dibawa kepada satu keindahan-keindahan. Karena kami tidak berjalan sendiri. Ada pimpinan-Mu, ada nasihat dari Engkau. Engkau bisa berbicara, Engkau bisa menegur, mengingatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati yang sudah menghargai firman Allah. Berkat Allah turun di atasnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik yang mendengarkan firman Allah yang ada di rumah masing-masing. Tuhan juga berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi kembali untuk pekerjaan Allah, Engkau berkati mereka yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya kembalikan pada bertugas. Puji Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari saudara kami memberikan persembahan yang kedua, kita pujian, kita mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Selanjutnya, terima kasih berkat-berkat yang saudara sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Diingatkan kembali bahwa kita tetap harus menjaga ya, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, tetap semua menjaga seperti yang sudah diinfokan ya. Jadi kita mengadakan ibadah dan khusus bagi mereka yang belum bisa datang karena alasan-alasan tadi ya, karena usia, karena anaknya nggak ada yang jaga, harus jaga anak dan sebagainya, harus beribadah di rumah ya. Jadi sebentar sesudah ibadah ini baru kita mencoba untuk upload ya. Memang ada yang memberi masukan ya, mereka berkata, Bugem, terlalu siang, kelamaan kita mau ibadah ya. Jadi saya sedang pikirkan juga saudara, karena
memang waktunya untuk upload itu lama. Jadi baru kadang-kadang kalau sinyalnya nggak bagus memang tidak langsung ya. Mereka bilang kelamaan, kesiangan ya. Saya sedang pikirkan apakah memang rekaman harus hari Sabtu dan sebagainya, masih sedang dipikirkan supaya bisa cepat mengikuti dan sebagainya ya. Kita akan akhiri ibadah kita, semua kegiatan di pertengahan minggu belum diadakan ya, anak-anak sekolah minggu tetap ibadah online belum diadakan, dan wadah-wadah belum ya, jadi masih ibadah minggu saja. Mari kita akan berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah kita. Kami tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Kami tidak perlu takut dengan hidup ini. Karena kami punya Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman ini semakin bertumbuh. Semakin kami mengerti Engkau. Mengerti tentang rencanamu. Mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati setiap yang sudah hadir beribadah pagi hari ini. Seberapa yang sudah beribadah, seberapa yang sudah datang untuk beribadah bersama di gereja, baik yang di rumah. Tuhan, yang akan sebentar mereka akan ikuti ibadah online ini. Tuhan berkati mereka semua, berkati yang sudah hadir, berkati yang di rumah. Semua berkat Allah ada di atasnya. Baik yang sudah melayani, pemimpin pujian, singer, baik tim musik, petugas sound system, petugas LCD, kolektan, penyambutan, semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Berkat Allah turun atas orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Berkat Tuhan turun. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga tolong kalau ada yang sedang terganggu kesehatannya. Mereka yang ada dimanapun. Tuhan tolong Engkau jamak mereka di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, baik berulang tahun pernikahan, semua diberkati Allah, semua diberi kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, Engkau menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan Tuhan,
dengan omset-omset pekerjaan yang belum terpenuhi, karena kondisi keadaan ekonomi yang saat ini mungkin sedang terganggu dengan adanya virus corona. Tuhan, Engkau tolong usaha-usaha yang mungkin sedang macet, ada keuangan-keuangan yang belum terpenuhi, penghasilan-penghasilan yang belum penuh. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Engkau sanggup membuka jalan dengan cara-Mu. Kami tidak mengerti cara Engkau memberkati kami, tapi kami yakin Engkau tahu setiap apa yang dialami oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Tuhan, para kaum lansia yang saat ini ada di rumah masing-masing. Tuhan, berikan mereka kesehatan, jagai mereka dalam nama Yesus. Berikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Bahkan Tuhan lindungi dimanapun berada. Anak-anak sekolah minggu yang belum bisa beribadah bersama orang tua mereka, berkati mereka juga. Berikan mereka juga kesehatan, jagai, lindungi mereka. Jauhkan dari virus-virus apapun dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mengandung yang tidak bisa beribadah bersama kami. Berkati mereka juga Tuhan. Lindungi, oh Tuhan, janin yang dalam kandungannya bersama ibunya sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, oh Tuhan, Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh aparat negara. Biarlah mereka diberi kebijaksanaan, hati yang bijaksana. Setiap keputusan yang diambil adalah bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami titipkan seluruh bangsa Indonesia dalam kemurahan Allah. Tolong Tuhan, Engkau akan berbicara secara pribadi kepada bangsa Indonesia untuk tetap berharap kepada Tuhan dan juga boleh membuka hati untuk memberikan haleluya hatinya untuk Engkau tinggal di dalamnya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga, oh haleluya, baik juga dengan adanya virus corona Tuhan di Indonesia, kiranya Tuhan tolong dalam nama Yesus, sehingga virus ini segera pergi dari negara kami, dari negeri kami yang kami cintai ini, sehingga semua boleh berjalan kembali normal, karena tidak ada hal yang membahayakan di negara kami. Baik juga Tuhan, kalau ada yang sedang bertugas, para dokter, suster, orang-orang yang bertugas saat ini, Tuhan lindungi mereka juga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, baik mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, apapun para donatur-donatur gereja yang sudah membantu untuk pekerjaan Allah, memperhatikan pastori, apapun yang mereka sudah buat untuk Engkau. Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati mereka kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ada yang jauh, ada yang dekat. Tuhan sertai, tibakan semua ke rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, dan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi.